Hai anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan membahas materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang merupakan materi pelajaran PPKN kelas 11. Pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu part 1 dan part 2, kita sudah membahas subpokok bahasan materi konsep hak dan kewajiban asasi manusia dan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Saat ini kita akan melanjutkan dengan subpokok bahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia memiliki dua materi pembahasan. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Semua peristiwa pada gambar tersebut merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dibagi dua. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan dari diri sendiri pada orang yang melanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan, serta menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Rendahnya kesadaran HAM. Rendahnya kesadaran HAM menyebabkan seseorang tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak toleransi. Sikap tidak toleran yang menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Berikutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Selain itu, terjadi pencemaran lingkungan akibat teknologi yang mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Materi berikutnya adalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM selalu ada di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Padahal pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1994. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini
memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998, dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Setelah mendengar penjelasan materi kasus pelanggaran hak asasi manusia, silahkan kalian mengerjakan tugas berikut ini. Sampai bertemu kembali dengan materi upaya penegakan hak asasi manusia. Selamat mengerjakan tugas. Tetap sehat dan semangat. Salam.